Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Amma ba'd. Ya ikhwan, masyarakat muslimin jemaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sore ini kita masih diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat taufik, hidayah dan nikmatnya yang masih diberikan kepada kita, yang sudah tentu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu ini untuk mengisi keilmuan dengan keilmuan yang bermanfaat. Yang insya Allah sore hari ini akan disampaikan materi lanjutan tentang muamalah suami dan istri. Melanjutkan kajian yang lalu bersama Ustaz Rijal Fathul Quran. Baik, untuk membuka kajian ini, mari kita luruskan niat dan juga kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk acara ini kita mulai. Pada Ustaz Rijal dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatan wassalaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama dan yang utama, mari kita senantiasa memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, atas segala kemudahan, atas taufik, sehingga kita masih berkesempatan dan diberi kesempatan untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha mengisi setiap detik, setiap menit dengan aktivitas, dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang hamba. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah dan qudwah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, a'azani Allah wa iyyakum. Melanjutkan materi yang pernah kita bahas pada kesempatan yang lalu, insya Allah kita akan masuk pada pasal berikutnya. Kemarin kita sudah bawakan, sudah kita baca tentang tugas laki-laki atau kepemimpinan laki-laki, bahasa Arabnya qawamatur rajul, kepemimpinan laki-laki atas keluarga. Kemudian alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki sebagai pemimpin,
Kemarin sudah kita bahas, kemarin sudah kita baca bareng-bareng. Sekarang kita menginjak pada bab berikutnya yang menjadi masih dalam rangkaian tugas laki-laki. Jadi seorang suami memiliki tugas-tugas di mana Allah Subhanahu wa taala membebankan hal tersebut sesuai dengan konsekuensi kepemimpinannya. Bab berikutnya adalah ta'limur rajuli ahlahu. Ta'limur rajuli ahlahu. Kewajiban seorang suami itu mengajari atau mengajarkan keluarganya apa? Mengajarkan ad-din, mengajarkan agama yang di sini dimaksud. Kita baca bersama. Jadi bukan sekedar mencari nafkah, bukan sekedar melindungi dan memberikan pengayoman, tapi ada tugas spiritual, bertanggung jawab atas keimanan, bertanggung jawab atas pemahaman keluarga semua. Sudah seberapa jauhkah, sudah seberapa pahamkah istri kita, anak kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama dan seterusnya. Wa yanbaghi an yaquma ar-rajulu bi ta'limi ahlihi ma yanfa'uha fi umuri diniha wa dunyaha. Sudah seyogyanya, sudah seharusnya seorang laki-laki itu mengajarkan kepada anggota keluarganya apa-apa yang bisa membawa manfaat di dalam perkara agama, juga di dalam perkara dunianya. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian semua, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian dari apa? Nara, dari api neraka. Kalau keluarga kita tidak kita ajari, keluarga kita tidak kita pahamkan tentang agama, bagaimana mungkin mereka bisa mengambil perisai dari api neraka? Kenapa? Waquduhan nas wal hijarah. Alasannya adalah karena neraka tersebut bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jangan sampai salah satu anggota keluarga kita, na'udzubillah, menjadi bahan bakar api neraka. Kalau kita tidak pahamkan, kalau kita tidak ajarkan, maka berpotensi untuk menjadi bahan bakar api neraka. Ketika dia tidak sholat, ketika dia mencuri, ketika dia tidak paham terus mengzalimi manusia dan seterusnya, maka berpotensi untuk menjadi bahan bakar api neraka. Alasan berikutnya, 'alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di dalam neraka ada para malaikat yang ghilaz, yang sangat beringas, sangat sangar, sangat keras, syidad. La ya'suna Allah, tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka diperintahkan untuknya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran ada ayat yang berbunyi, wa qala allazina fin nari li khazanati jahannam da'u rabbakum. Dan para penghuni neraka berkata kepada para malaikat yang menjaga, yang menjadi penjaga jahannam, li khazanati jahannam ud'u rabbakum, doakanlah, panggillah Tuhanmu, minta syafaat maksudnya. Serulah Rabb kalian untuk apa? Yukhaffif 'anna yauman minal azab, agar Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian meringankan bagi kami satu hari saja untuk tidak diazab. Ini permintaan siapa? Permintaan ahlu neraka. Satu hari saja. Yauman minal azab. Apa jawaban malaikat?
Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul, pesuruh-pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang memperingatkan kepada kalian akan neraka jahanam? Qalu bala, mereka menjawab dengan spontanitas, iya telah datang kepada kami. Qalu fad'u, kalau begitu ya silakan kalian melolong berceria, silakan. Enggak ada yang mau menggubris. Karena sudah datang kepada kalian pemberi peringatan. Qalu fad'u, silakan minta tolong, silakan berteriak, silakan melolong, enggak akan ada yang gubris. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah seruan permintaan tolong orang-orang yang berada di dalam neraka jahanam itu kecuali sia-sia. Jadi lolongan mereka, permintaan tolong mereka itu sia-sia, nggak akan digubris. Karena malaikat diperintahkan untuk apa? Untuk menyiksa. Ini malaikat tidak akan bermaksiat. Ada yang diperintahkan sujud, ada yang diperintahkan tawaf di Baitul Ma'mur dan seterusnya. Banyak tugas mereka. Nah, kita tidak kepingin anggota keluarga kita naudzubillah menjadi salah satu anggota keluarga kita menjadi bahan bakar api neraka. Oleh karenanya dalam rangka itu semua Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para bapak, mengingatkan kita semua laki-laki yang bakal punya istri dan anak insyaallah yang belum menikah untuk berbekal ya, terutama yang belum menikah, yang sudah menikah juga wajib berbekal. Apalagi yang belum menikah, supaya berbekal sebanyak-banyaknya untuk bisa memimpin, untuk bisa ngajari anggota keluarga sehingga mereka selamat dari api neraka. Tidak ada yang lebih besar daripada hal ini ya. Saya sering mengingatkan, Afan sering menyampaikan, ketika kita malam tidur, ya, menjelang tidur, anak-anak kita sudah pada tidur semua. Kita melihat di paha anak kita ada nyamuk, kita sedih atau kita nggak tega, nggak ridho, langsung dipukul, langsung diusir. Ini baru nyamuk satu ya, nyamuk satu atau dua kita nggak rela gigit anak kita. Tapi ketika Allah mengingatkan akan neraka, kita mungkin kurang respect ya. Neraka itu berapa kali lebih mengerikan, lebih berbahaya atas anak kita daripada nyamuk satu atau dua ya. Maka haruslah kita respect, haruslah kita lebih perhatian agar anak-anak kita dan keluarga kita tidak termasuk menjadi bahan bakar api neraka. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Malik bin Huwairits wa man ma'ah irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum. Ini perintah Nabi SAW kepada Malik ibn Huwairits dan orang-orang atau para sahabat yang bersama beliau. Irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Fa'aqimu fihim, tinggallah bersama mereka. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Wa muruhum, dan perintahkanlah mereka. Ajari dan perintahkan. Kalau nggak mampu gimana Ustaz? Nggak bisa ngajar Quran misalnya, nggak bisa ngajar tauhid, nggak bisa mengenalkan anak-anak saya atau anak-anak kita, tidak bisa mengenalkan tentang Rasul misalnya. Terus gimana Ustaz? Ya kalau kita tidak mampu ya diserahkan kepada yang mampu mengajarinya. Kita partnerkan kepada siapa? Ma'had, pondok, sekolah. Maka sudah wajib, sudah apalagi zaman sekarang ya, menjadi kewajiban bagi orang tua, bapak-bapak terutama yang memegang kendali, yang memegang kebijakan, untuk memasukkan anak-anak kita ke dalam pondok atau sekolah yang memang kurikulumnya mengarahkan anak untuk mengenal Allah, mengarahkan anak untuk mengenal Rasulnya, mengarahkan anak untuk apa? Untuk belajar Al-Quran ya. Kalau kita merasa tidak mampu maka hukumnya wajib, karena ini kewajiban orang tua ya,
Ingat kewajiban orang tua itu yang pertama mengenalkan tauhid, berikutnya mengenalkan Rasul, siapa sih Muhammad bin Abdullah. Yang ketiga mengenalkan Al-Quran. Kalau itu kita tidak mampu, maka menjadi wajib untuk kita partnerkan kepada lembaga, kepada ma'had dan seterusnya. Bukan kita lepas tangan, los, tidak peduli, maka kita ya kelak yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, anak itu amanah dan setiap amanah akan ditanyakan. Kalau kita bertanggung jawab, maka lolos kita dari audit. Kalau kita nggak bertanggung jawab, tidak berusaha merealisasikan kewajiban kita sebagai seorang rajul yang qawwam, maka hati-hati kalau kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang setiap malam ngajari anak kita tauhid? Ada? Semoga semuanya. Siapa yang setiap malam ngajari anak kita mendongeng, menceritakan kisah-kisah, terutama sirah Nabi SAW, sesuai kapasitas kita, karena sekarang banyak wasilahnya, ya, nggak ada kata nggak mampu sekarang ini. Kalau kita nggak bisa sesuatu kayak ustadz kayak dia, ya nggak apa, kita baca dari artikel apa yang kita paham, kita ceritakan ke anak, atau kita baca nggak apa-apa. Yang penting intinya kita apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Berikutnya, pasal berikutnya adalah qawamatur rajuli ala umumil bait. Kepemimpinan laki-laki atas rumah tangga secara keseluruhan. Tadi spesifik masalah pengajaran, ya. Masalah pengajaran, masalah tanggung jawab seorang bapak untuk mengajari keluarga, terutama istri. Istri diajari, karena anak-anak itu bersama istri. Kita fokus menjadikan istri kita sebaik mungkin, supaya anak-anak kita juga seperti itu insya Allah. Karena kita laki-laki itu, kata para ulama, fitrahnya itu zuhur. Laki-laki itu fitrahnya apa? Zuhur, artinya ya keluar, cari rezeki, bertemu dengan orang, transaksi, janjian, bisnis, dan seterusnya dalam rangka menjadi penegak kehidupan supaya lancar roda kehidupan di dalam keluarganya. Adapun istri secara umum adalah yang di rumah bersama anak-anak. Nah, kalau istri kita main HP lebih lama dari bersama anak, yaitu alamat kiamat. Nah, nanti anak-anak akan meniru dan anak-anak tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal seharusnya anak-anak di dekat mereka, di dekat ibu-ibu mereka itu mendapatkan akhlak, mendapatkan pengajaran pertama tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip agama misalnya. Itu anak mendapatkan dari ibu. Seandainya ibu itu ngajarin Fatihah, kemudian anak itu bisa dan mampu, maka itu ganjaran sampai anak mati, ya. Ganjarannya kapan? Sampai anak mati. Selama anak itu baca Fatihah, bahkan ngajarkan ke orang, itu invest, ya. Deposit terus mengalir. Jangan relakan anak-anak kita diajar sama orang lain. Itu prinsip semangat kita. Ya kalau kita nggak mampu, ya nggak apa-apa. Kan kita juga duit itu bagian dari infak fisabilillah. Maksudnya secara langsung itu ahsan, ya. Secara langsung lebih ahsan. Kalau kita nggak mampu, ya nggak apa-apa. Kalau yang kita mampu, ya kita berlomba. Jangan sampai guru yang ngajari, ya. Jangan sampai guru. Saya dulu yang ngajari anak saya sujud yang betul. Saya dulu yang ngajari anak supaya rukuk yang betul. Itu harus kita dulu, kita punya semangat seperti itu. Nah, supaya tahu, ya belajar kita, ya. Supaya kita bisa ngajari rukuk yang betul, sujud yang betul, dan seterusnya, maka kita perlu belajar. Qawamatur rajuli ala umumil bait. Kepemimpinan laki-laki secara umum atas rumah tangga. Atau secara keseluruhan atas rumah tangga. Walaysat qawamatur rajuli fil baiti 'ala al-mar'ati fahasb.
tidaklah kepemimpinan laki-laki di dalam rumah tangga itu atas perempuan atau atas istrinya saja, bal huwa mas'ulun aidan an auladihi wa banatihi. Tapi tanggung jawab suami itu ya atas semuanya, anak-anaknya baik laki atau perempuan. Artinya secara keseluruhan mereka di bawah tanggung jawab kita. Mau tidak mau ya sudah nikah itu tanggung jawabnya. Mampu nggak mampu sudah terjadi. Jangan enaknya toh. Jenengan sedaya ayyuhar rijal, ayyuhal aba, sudah terjebak. Sudah menjadi kepala rumah tangga yang memiliki anak dan istri, maka tuntutan syarak antum bertanggung jawab, antum harus menjalankan tanggung jawab ini. Tapi ingat ya, nggak usah sedih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali yang kita mampu. Tapi yang kita mampu harus maksimalkan, Pak ya. Yang nggak mampu ngajari tajwid misalnya, ya nggak apa-apa sama ustaz, yang penting kita duiti ya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, masih ayat senada karena ayat ini memang ruhnya ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian semua dan keluarga kalian dari api neraka. Alasannya kenapa? Karena bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. Di dalam neraka ada para malaikat yang keras, para malaikat yang tegas, syidad, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat penurut, patuh terhadap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sekali lagi menjadi ruh kita sebagai ar-rijal, sebagai para pemimpin rumah tangga, untuk menjadi apa? Untuk menjadikannya sebagai pusat perhatian pertama, nuswa ainai. Jadi yang menjadi perhatian kita, pikiran kita setiap hari sebagai ar-rajul adalah ayat ini ya. Antum akan ditanya, Nabi mengatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, fal amir alladhi 'ala an-nasi fa huwa ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun 'anhum, war rajul ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhum, wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun 'anhu, ala fakulukum ra'in wa kulukum mas'ulun 'an ra'iyati. Sudah masyhur bagi kita semuanya bahwa setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kita pimpin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam merinci, fal amir, pemimpin yang memimpin manusia, maka dia memimpin mereka dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. War rajul, ini ar-rajul kita maksudnya. War rajul, dan suami, ra'in ala ahli baitihi, dan seorang suami adalah pemimpin atas rumah tangganya dan anggota keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan laki-laki tersebut, kita semuanya ini akan dimintai tanggung jawabnya atas kepemimpinan kita. Tadi saya sampaikan bahwa selamat dan tidaknya anggota keluarga kita tanggung jawab kita. Ya, selamat dan tidaknya anggota keluarga kita, termasuk istri kita, itu tanggung jawab kita. Selamat dari mana? Di akhirat maksudnya, Pak ya. Ya. Karena kita diciptakan bukan untuk di sini, Pak ya. Kita itu diciptakan untuk di sana, ya. Kita itu penduduk akhirat, bukan penduduk bumi. Ya, harus menjadi kesadaran kita semuanya. Kadang kita tahu dan yakin, tapi kadang keyakinan ini nggak menyertai kita selalu ya.
Kalau ini selalu menyertai kita, maka kita akan lihat terus anak-anak kita akan lihat terus istri kita, sudahkah. Nah, kita pantau, kita evaluasi seberapa pahamkah anak kita tentang fikih sholat misalnya. Yang udah balik harus sholat, terus dikontrol istri kita sejauh mana penerapan syariat yang terkait rumah tangga. Itu memang sulit, ngomong gampang ya, tapi itu kita harus berusaha, apalagi laki-laki. Di atas pundak kita tanggung jawab ini, dan kita kelak akan ditanya itu semua. Anak kita yang sudah balik keluar sekolahnya jauh dari rumah misalnya, dititipi pesan. Setiap hari anak kita dititipi pesan supaya ada kekuatan kalimah ya. Nak, kamu seorang muslim. Nak, Allah melihat kamu. Nak, dan seterusnya. Itu menjadi tanggung jawab kita untuk mengingatkan. Didoakan barakallahu fiik, semoga Allah menjagamu, semoga Allah memberkahimu. Nak, dan seterusnya. Kita ingatkan akan hal itu supaya anak itu teringat. Nah, di bawah wasiat, di bawah arahan abahnya. Jangan kita lepas tok gitu. Lepas. Seorang bapak harus mempengaruhi, bisa di samping membersamai, kita harus menjadi apa? Bapak-bapak yang betul-betul ada di hati mereka, dekat dengan mereka. Jangan kita asal hubungan biasa otomatis saja. Kerja, masuk, ngasih nafkah, otomatis kayak mesin itu. Enggak, bukan seperti itu ya. Seorang pemimpin adalah yang senantiasa ia tafaqad ahwal ra'iyah. Dikatakan pemimpin karena apa? Karena dia senantiasa ngecek, ngontrol kondisi yang dipimpinnya. Sebagaimana kita tahu semuanya, Umar radhiyallahu anhu sangat konsen, sangat perhatian sekali. Setiap malam Pak, hampir setiap malam beliau itu keliling apain? Ngecek, kontrol rakyatnya, sudah makan belum, sudah ini belum, ada yang miskin, ada yang gimana, dicek betul. Karena beliau khawatir dihisab di akhirat itu. Yang sering beliau ucapkan apa? Saya takut dihisab atas kepemimpinan, sekecil apapun saya takut ya. Nah begitulah seharusnya perasaan kita ya. Kalau anak kita belum bisa baca Quran, anak kita belum bisa ngaji, anak kita kok belum paham tentang apa yang menjadi kewajiban dia seperti sholat misalnya, maka kita harus sedih, kita harus perhatian bagaimana semaksimal mungkin menjadikan anak kita bertanggung jawab sebagai seorang hamba. Ini saya maksudnya yang udah balik maksudnya. Kalau belum balik ya sifatnya anjuran, bimbingan, tidak dikerasi ya. Kalau sudah balik ya harus ada pengetatan, harus ada sedikit ancaman. Bukan ancaman, bukan KDRT ya. Ana ingat ceritanya dulu salah seorang syekh Quran yang ada di Pekalongan. Beliau itu cerita, saya tidak akan dikasih sarapan kecuali setelah murojaah sekian juz. Mau lapar, mau ngelengki, mau apa, nggak akan. Bapaknya tega banget. Sebelum menuntaskan tugas, sarapan murojaah Quran. Saya lupa berapa, kalau nggak salah 7 juz kalau nggak salah. Sampai mojok di rumah atau di mana sampai nyelesain 7 juz baru sarapan. Boleh sarapan. Itu tiap hari. Karena memang didikannya keras. Ya kita kalau belum bisa kayak gitu ya paling tidak ambil ruhnya, ambil semangatnya, ambil spiritnya. Seperti itu. Kamu nggak akan tak kasih jajan kalau belum seperti ini misalnya. Itu harus diterapkan ya. Niat kita untuk membentuk, menjadikan anak kita itu disiplin dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bersifat agama, pahala itu. Karena akan kembali ke dia sendiri. Kalau saya sendiri alhamdulillah sudah menerapkan. Pagi hari habis subuh nggak ada aktivitas lain kecuali murojaah. Nggak ada jajan, nggak ada sarapan, nggak ada apa kecuali murojaah. Alhamdulillah jalan.
Ya nggak sebanyak Syekh tadi. Yang penting sudah formalitas ngaji meskipun satu surat boleh yang lainnya. Kalau belum enggak abadan enggak. Supaya terpola ya. Supaya terpola dan nanti insya Allah ini akan mewarnai kehidupan dia berikutnya. Semuanya keempat-empatnya yang keempat masih kecil. Ketiga-tiganya ini sebelum ngapa-ngapain pokoknya harus ngaji, nggak boleh yang lain. Ya alhamdulillah sudah jalan meskipun ya sesekali ada kendalanya namanya anak kecil, tapi secara umum sudah jalan. Nah antum coba cari formula yang lain yang kira intinya mengajak, melindungi, menertibkan, mendisiplinkan anak kita yang dalam mereka mengamalkan ayat Allah ini. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Sekali lagi kita nggak asal otomatis kita kehidupan sehari berjalan tanpa ada penekanan dalam mereka meningkatkan pemahaman agama dan seterusnya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha. Ada menterinya, kalau saya sebut menteri dalam negeri. Bapak itu presiden. Menteri dalam negerinya harem kita ini, menteri dalam negeri. Karena ketika kita lagi tugas negara yang bertanggung jawab di rumah tangga adalah menteri dalam negeri. Kalau menteri dalam negerinya nggak terkontrol, nggak kita pimpin, nggak kita pegang, nggak kita arahkan, maka bisa dibayangkan, chat terus. Anak itu buh yang di rambut tengah. Nah itu petaka, itu banyak petaka. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa seharusnya anak itu nyedot, ngambil talaki akhlak tauhid itu pertama dari siapa? Dari rumah gitu. Dari ibu. Ya tentunya dari bapak juga. Maksudnya kan anak bilang dari ibu karena anak-anak sering sama bapak. Anak-anak sering sama uminya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha, dan mar'ah istri adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Wahiyya mas'ulatun anhum, dan ini harus diyakini ya Bapak Ibu sekarang khitab ke ibu, wahiyya mas'ulatun anhum, dan ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan ya, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat ya. Di hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, begitu juga langit. Kondisinya sudah berubah semuanya. Kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Semuanya telanjang di atas bumi yang lain, bukan bumi yang sekarang ini. Oro-oro putih. Enggak ada pelang, enggak ada apa itu. Sejauh mata memandang semuanya enggak ada apa-apa. So, kita dikumpulkan dalam satu tempat, namanya apa? Mahsyar. Ditanya satu persatu. Di antara ini ya akan ditanya. Ingat, ini menjadi kita akan ditanya, istri kita akan ditanya. Dan kalau ini yang menjadi perhatian kita, insya Allah lebih terkontrol dan lebih bertanggung jawab dalam rangka menata, memimpin rumah tangga kita masing-masing. Dan rumah tangga sekali lagi dibangun di atas apa, Bapak Ibu sekalian? Setelah kita niat berumah tangga karena Allah, itu dibangun di atas apa? At-tafahum. Harus klek untuk apa? Klek untuk bersama-sama ke surga ya. Kalau belum tafahum ya susah. Bersama-sama kita ke surga, bersama-sama kita ingin menjadi penuntut surga. Ya kalau itu udah klek ya, insya Allah semua yang ada itu akan mengerucut menuju ke sana. Kalau itu sudah klek, ya apa-apa yang mungkin muncul dari istri kita yang kurang ini ya nggak apa-apa, jangan terlalu dipermasalahkan karena nggak ada yang ideal ya, tidak ada yang ideal. Tahu itu siapa tuh? Asma tahu? Binti Abu Bakar. Kurang apa? Asma kurang apa? Masya Allah. Solihah, cantik.
Nasibah. Apa nasibah? Nasabnya luhur lah, bapaknya Abu Bakar. Tapi bisa ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Nggak bisa masak. Tahu Zainab? Zainab istrinya Zaid yang kemudian diperistri Nabi berikutnya, tahu? Itu subhanallah. Ibunya Umaymah binti Abdul Muthalib. Nasibah, nasabnya luhur, sepupunya Nabi. Masih sepupu. Cantik banget. Banget. Takwa banget, bukan cantik banget toh, tapi takwa banget. Sampai kata Nabi SAW, kan dia kalau sholat malaman dobi banget, sampai saking sholat pengen doa, dikasih tali bapak ibunya, ini di perutnya kasih tali, dia disakaf, ditarik diikat di apa di genteng, supaya ketika ini nggak jatuh gitu. Saking apa? Saking senang sholat malamnya. Bukan hanya itu, beliau juga bekerja di rumah sampai mendatangkan rezeki, nyamak kulit, bisa dapat rezeki, sedekah. Wah, komplit, masya Allah, luar biasa. Solihah, wari'ah, takwa, cantik, nasabnya luhur, siapa yang gak gelembong. Tapi nggak sempurna, lidahnya landep, tahu? Pokoknya sampai Z nggak kuat. Ngadu ke Nabi, amsik alaika zaujak wattaqillah. Suruh nahan, bertahan, tapi udah nggak kuat ya Rasulullah. Akhirnya dicerai. Tapi landepnya langsung merujuk, nggak landep terus setiap kadang landep ngomongnya mungkin kurangnya di hati, tapi langsung merujuk, kita diingetin, bukan terus-terusan, itu bukan. Kalau kita landep terus, tapi ada kekurangannya ya. Aisyah termasuk juga faqihah, istri Nabi. Pokoknya wanita paling faqih di dunia siapa? Aisyah. Tapi ada kekurangannya. Apal hadis ribuan. Ada kekurangannya apa? Pencemburu. Itu tingkat ekstrimnya. Ada istri Nabi ngirim makanan, ya kan kepingin nyenengin suaminya kan. Istri yang lain ngirim makanan dinampan, sampai ke rumah dipecah Aisyah. Ada tamu. Gharat ummukum. Yang kedua enggak ngasih anak Nabi. Semuanya nggak ada yang sempurna, apalagi istri kita bukan sahabiyah. Maka setelah kita klek ya harus kompak. Berikutnya apa? Tafahum. Apa kata Nabi? La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar aw riwayah akhar ghairah. Janganlah seorang mukmin itu membenci istrinya. La yafraq mu'minatan, seorang mukmin membenci mukminah yang lain, istrinya maksudnya. Dari segala sisi, pokoknya benci sama istrinya nggak boleh ya. In kariha minha khuluqan, kalau dia tidak suka terhadap sebagian akhlaknya, dia akan suka sebagian yang lainnya. Kalau istri kita sudah menurun kecantikannya karena keluar anak banyak, ya ridho ya. Kita yang buat gitu ya. Jangan kemudian menjadi masalah. Kemudian menjadikan tidak harmonis dan tidak kompak. Enggak. Itu sebab kita yang buat. Karena konsekuensi keluar anak ya fisiknya menurun. Cari yang lain, ya nggak apa-apa, halal asal ridho. Sebagaimana wala abdu ra'in ala mali sayyidih. Sebagaimana seorang hamba, dalam hal ini ya mungkin khadamah lah, itu bertanggung jawab atas harta tuannya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan ditanya akan hal itu. Ala, ketahuilah, Nabi menegaskan fakulukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, atas rakyatnya. Ra'iyah itu rakyat dari bahasa Arab kan?
ra'iyah sampai ke kita rakyat. Karena ulama-ulama kita dahulu yang membentuk negara ini itu ulama semua. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Ya. Tugas pengajaran itu mutlak tugas laki-laki. Istrinya ngajar nggak? Ya boleh ngajar. Ngasisteni. Berpahala mau itu ibadah kok. Tapi tugas utama laki-laki adalah itu. Tapi itu adalah tugas utama laki-laki. Ngajar menteri dalam negerinya untuk mengajar anak-anaknya ya. Kalau nggak bisa ngajar Ustaz, ya pelok ke halaqat liyon. Ikutkan ke halaqah, ikutkan ke kajian. Ya, ada upaya dalam mereka melaksanakan tugas, ada upayanya. Ada teman-teman di Pekalongan itu Masya Allah, dia nggak mampu, orang biasa tapi semangat. Istrinya bawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke sana. Dia juga rajin ngaji, Masya Allah tenang. Masya Allah tenang. Nah itu seharusnya kamu yang mau menikah ya harus semangat ya. Jangan asal semangat tapi belajarnya nggak semangat ya. Urusan menikah itu urusan akhirat ya. Allah mengatakan gerbang ini gerbang akhirat ya. Kalau kita hanya berbekal semangat nggak usah nikah dulu ya. Ini akhirat. Karena konsekuensinya itu besar sekali ya, besar. Tanggung jawab, summa tanggung jawab, summa tanggung jawab. Enaknya di awal toh. Berikutnya tanggung jawab. Emang enak tanggung jawab? Nggak enak toh? Nggak enak. Fahim taya antum? Abdullah Khairi. Fahim. Udah nikah belum? Belum ya? Nah, mencari ilmu dulu ya, biar bisa ngajar ya. Atau nggak apa-apa nikah sambil belajar juga nggak apa-apa, asal semangat terus belajar ya. Berikutnya al-wasatu bin nisa. Al-wasatu bin nisa. Masdar. Wahtiyajul qawamati ila rifq, dan butuhnya kepemimpinan kepada kelemah lembutan. Jadi dalam memimpin harus lemah lembut, kasih sayang. Setelah kita tahu tugas suami, tugas laki-laki, kita adalah penegak kehidupan, kita adalah pemimpin. Yang pemimpin itu harus memimpin dengan benar, dengan ilmu. Berikutnya caranya. Walaysa min ma'anil qawama an yakuna ar-rajulu fadhan ghalidhan wa jalfan jafiya fi baiti. Bukanlah makna memimpin itu seorang laki-laki itu diktator. Fadhan ghalidhan, kasar, keras. Enggak mentang-mentang juru saya garing, keras, enggak ramah, itu enggak seperti itu. Wa inna ma yanbaghi lahu an yatahala bil khuluqil hasan war rifqi wal lin. Karena sesungguhnya memimpin itu harus seorang pemimpin itu harus berhias diri dengan akhlak yang lembut, berhias diri dengan akhlak yang bagus, yang berkasih sayang, yang sayang dan berlaku lembut terhadap yang dipimpinnya. Fahadha nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khairul bashar, alaihi afdalu salatin wa atammi taslim, sahibul khuluqil karim al-qawim, kaununa umirna bi ta'atihi wa imtithali amrihi wa ijtinabu nahyihi, faqad razaqahu Allah azza wa jalla al-linu wa amarahu bi khafdil jinah lil mu'minin. Fabima rahmatin min Allah lintalahum wa lakunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Ini adalah perilaku yang harus
kita berusaha menerapkannya tatkala memimpin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai potret yang mesti kita ambil contohnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, maka kita harus mengambil dari semua sisi kehidupan beliau. Di antaranya adalah saat beliau memimpin di anggota keluarga beliau. Beliau adalah sahibul khuluqil karim. Beliau adalah seseorang yang sangat memiliki keindahan akhlak. Dan kita diperintahkan untuk mentaati dan meniru beliau dalam hal ini pula. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah diberikan rezeki, telah diberikan kelemah lembutan, razaqahullah. Allah telah memberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kelemah lembutan. Wa amarahu, dan Allah memerintahkan beliau bi khafdil janah, untuk merendahkan diri lil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Merendahkan diri dalam arti berlemah lembut ya. Gampang memaafkan, berbuat ihsan, bertutur kata yang baik. Qala Allah Subhanahu wa taala, tidak kalaulah bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau berlemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadhdhan, seandainya kamu wahai Muhammad fadhdhan, kasar, ghalidhal qalbi, juga kasar hatinya. Kasar hatinya, tidak gampang memaafkan, tidak berlemah lembut, gampang marah mungkin. Kalau sekedar gelas pecah, biar, kan paling 10.000 mahal-mahal ya kan. Jangan dibentak anak kita ya. Kalau dibentak, wah ambiar sarafnya. Masih 3-4 tahun dibentak, ambiar sarafnya. Akan teringat terus itu. Satu kali teringat, apalagi tiap hari. Hah? Tiap hari. Anak nggak mau sebutin orangnya. Udah cerita langsung sama anak. Seorang qari, bahkan sudah sampai internasional. Kerap sama anak. Dari kecil abinya kurang ramah, kurang lemah lembut. Bahkan pukulan, bentakan sering menerpanya. Sering mendapatkan. Meskipun dalam hal ini beliau diajarkan Quran, diajarkan disiplin, tapi ada kholal. Tahu kholal artinya apa? Coka? Kholal itu error. Tidak betul, ada masalah di sini. Ini berimbas, membekas dalam hati dan ini pikirannya. Sehingga beliau cerita sama anak, umur 15 atau 14 tahun baru bisa nyium tangan bapaknya. Itu pun belum sepenuh hati, hanya gerakan fisik saja. Bayangkan. Karena apa? Saking seringnya mendapat perlakuan yang dalam tanda kutip kasar. Meskipun mungkin niatnya baik, plak langsung. Atau pokoknya sering dapat pukulan juga. Umur 15 tahun baru bisa nyium tangan bapaknya, dan itu belum sepenuhnya. Subhanallah. Padahal ngajinya bagus, qari luar biasa. Akankah beliau durhaka? Ya nggak mungkin. Tapi itu nggak bisa disalahkan ya. Nggak bisa disalahkan ya, karena apa yang sudah membekas di hati itu susah. Harus istiqomah, itu harus. Nah ini ya, ke istri kita juga. Istri itu tawanan kita ya. Tawanan. Kata Nabi, istri itu tawanan ya. Nah dia kalau mau keluar harus izin. Kemudian apalagi
nggak boleh berbuat apapun kecuali harus izin dan seterusnya. Itu tawanan kita, tapi tawanan syar'i ya. Jadi nggak boleh kita kasar ya. Kita hafal semua hadisnya kan, khairukum li ahli wa ana khairukum ya. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Kalau sama orang, lon, cuk tangan cuk kiri, khair. Tapi sama istrinya, nggak gitu ya, nggak gitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau kasar dan gampang marah, tidak gampang memaafkan, lang faddu min haulik, tentu orang-orang tidak akan mendekat, semua mencolok semua. Min haulik, enggak mau dengar dakwahmu, enggak mau dengar seruanmu. Karena sudah ilfil bahasanya. Fa'fu anhum. Ini perintah Allah menegaskan, fa'fu anhum. Maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Mintakan ampun untuk mereka. Masya Allah, itu tingkatan akhlaknya luhur sekali. Apatah lagi terhadap istri kita, anak kita. Itu pertama, itu tanggung jawab kita. Yang kedua itu invest kita. Kalau mereka baik juga kita yang akan dapat di akhirat. Jadi harus lebih-lebih lagi kita dalam memperlakukan anak istri kita dari semua sisi ya. Supaya kita dapat bisa menerima pahala, juga dapat doa mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah, ajak mereka bermusyawarah ketika ingin memutuskan perkara. Ngobrol bareng maksudnya. Sering ngobrol dan mau mendengarkan kalau istri ngomong. Tahu hadis Ummu Zara? Ya, belum tahu, yang tahu bisa topik aja. Nabi SAW itu pernah dengerin Aisyah cerita, tua banget, anteng, suwi. Kenapa? Karena beliau kepingin Aisyah menumpahkan curhatnya biar nyaman itu. Itu kan perempuan seperti itu kan, pingin curhat itu. Sudah mah dapur, sumur, kasur, anak, aktivitasnya misalnya kasaran seperti itu. Kemudian kita datang sore atau apa, malamnya pengen ngobrol, nggak kita layani, kan kasihan. Maka kalau antum jangan salahkan ketika istri kita kurang soleha, karena kalau bawaan perasaannya tuh sering nggak nyaman dan dibuat marah, ya dia nggak bisa konsen untuk belajar, dia nggak bisa konsen ibadah. Ya, istri kita, anak kita harus kita suasanakan seideal mungkin, sekemampuan kita, sesuai ilmu kita. Intinya kita berbuat ihsan kepada mereka. Ya, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya ayatnya? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pergaulilah istri-istri kita dengan baik, dengan ma'ruf. Wa qala subhanahu wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin. Berlemah lembut, perhatian, kasih sayang, gampang memaafkan, mendoakan, memintakan ampun, tidak sombong. Itulah perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum mukminin. Kurang berapa menit lagi? 2 menit. Yang terakhir, perintah beliau, alaika birifq. Alaika, tegas lagi beliau sallallahu alaihi wasallam, alaika birifq. Haruslah, wajib kalian untuk berlaku lemah lembut. Wa hatha alaihi, dan dipertegas lagi, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidak, sesungguhnya kelemah lembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali menghiasinya. Wala yunza'u min syai' illa syanah, dan tidak diambil, tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu itu jelek.
Kalau bapak ibu, kalau bapak itu garang, panas, gampang panas, darah tinggi, nggak pernah berlaku lemah lembut, gengsi nyium anak misalnya, takut laki-lakinya turun misalnya. Itu kan rumah tangganya kan kayak neraka itu, panas itu. Darah tinggi harus dibekam itu. Innallaha yuhibbu rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini masih hadis Nabi sebagai penutup, menyukai, mencintai kelemah lembutan di seluruh perkara. Wa yu'ta 'ala rifqi ma la yu'ta 'ala al-'unf wa ma la yu'ta 'ala wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala siwahu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sifat kelemah lembutan apa yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Jadi pokoknya kata kunci rumah tangga itu sebagaimana nafas hadis dan perintah Allah ini adalah kelemah lembutan. Ketika seorang suami itu kontrol, berlemah lembut, ramah dan sayang terhadap anggota keluarga, maka dia bisa menyetir, memimpin keluarga ini dengan sadar, ya, dengan sadar sesadar-sadarnya, sadar akan tanggung jawab, sadar atas konsekuensi dan tugas-tugas dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sadar, tanggung jawab, dan diberi kemudahan, diberi taufik untuk memimpin keluarga ini. Yang belum menikah, ingat ya, belajar dulu, atau mau belajar sambil nikah nggak apa-apa, belajar sambil nikah nggak apa-apa, nggak ada larangan kok. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau tanya. Ada satu atau dua pertanyaan. Apa sudah ada mic-nya di sebelah? Mau tanya silakan, kita langsung bertanya. Tidak ada pertanyaan? Ya, ahsan. Semoga sudah bisa dipahami dan bisa diamalkan ya. Baik, untuk kajian sore ini mungkin seterusnya kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.